Baik, bismillah teman-teman. Kita akan mulai pembelajaran di Benah Diri episode ke-7, yang mana pada malam hari ini kita akan belajar tentang inner voice. Seperti yang Kakak sampaikan di pekan lalu, pekan ini kita akan belajar tentang inner voice atau kalimat, kata-kata, atau sound yang terdengar di pikiran serta yang ada dalam diri kita. Betul, inner voice. Namun, sebelum ke sana, Kakak juga ingin nge-remind ke teman-teman semua, bahwasanya pekan lalu kita udah ngebahas tentang toxic parent, atau orang tua yang toxic ya, artinya yang tidak sehat ya secara pengasuhan, dan kita juga udah belajar tentang bagaimana caranya merilis atau perlahan sembuh dari luka pengasuhan yang dihasilkan dari luka di saat kita kecil dulu. Teman-teman, di malam hari ini kakak ingin membuka satu segmen ini dengan sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang mungkin teman-teman juga udah pada tahu hadis ini. Cuman saya akan sedikit membahas dari sudut yang berbeda, tentunya dalam sudut pandang psikologi, mindset, and anything. Nah, malam hari ini kita ngebahas inner voice dan saya buka dengan sebuah hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama manusia. Which is hadis ini sangat-sangat masyhur dan aku yakin teman-teman semua pasti pernah mendengarkan hadis ini, bahkan mungkin juga mengusahakan menjadi manusia yang disebutkan di dalam hadis tersebut, yaitu berusaha untuk memberikan manfaat bagi kebanyakan orang, bagi banyak orang, atau bagi orang lain. Dan teman-teman, di dalam hadis ini mungkin teman-teman juga udah tahu ya maknanya, udah banyak banget yang ngebahas tentang kenapa kita harus menjadi orang yang bermanfaat dan lain-lain. Cuman di dalam hal ini saya memiliki sudut pandang yang mungkin jarang dibahas oleh kebanyakan orang. Apa yang akan kita bahas di hadis ini, teman-teman semua, di pertemuan malam hari ini, kakak ingin membahas di sini dari sudut pandang tentang bagaimana hadis ini mengajarkan pola pikir yang kita butuhkan di zaman ini, yaitu cara berpikir yang berorientasi pada dampak. Jadi bukan hanya kepada keuntungan pribadi atau bukan hanya tentang orientasi pribadi kita, akan tetapi juga tentang dampak. Dampak apa yang akan kita berikan kepada orang lain? Apakah kita ingin memberikan dampak yang buruk ataupun memberikan dampak yang baik bagi orang lain? Dan teman-teman semua, eh, kalau kita pikirkan lebih jauh, hadis ini mengandung makna bahwa kita perlu memikirkan dampak dari perbuatan kita. Pada kenyataannya, teman-teman ingin eh, memiliki hidup berdampak ataupun tidak secara sadar gitu ya. Sebenarnya, walaupun kita tidak memiliki semboyan itu di dalam diri kita, hidup kita itu udah pasti berdampak kok, guys. Udah pasti berdampak. Bagi orang lain, bagi orang di sekitar kita itu sudah pasti berdampak. Nah, pahitnya adalah ketika dampak itu tidak kita kontrol atau dampak itu tidak kita sadari atau kewajiban kita untuk memberikan manfaat tidak kita tanamkan dalam diri kita, seringkali dampak yang dihasilkan itu apa? Apa coba? Dampak negatif. Manusia itu pasti berdampak. Cuman ada dua, berdampak secara positif atau berdampak secara negatif. Dan manusia tidak bisa hidup tanpa dampak. Pasti kita akan berdampak atau kita juga terkena dampak daripada orang lain. Nah, tanpa kita sadari dampak itu, tanpa kita sadari hidup kita sangat ternyata seberdampak itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah dampak kita yang kita berikan kepada orang lain itu dampak yang baik ya atau manfaat, atau justru dampak yang buruk yang banyak mudaratnya. Nah, salah satu hal yang harus teman-teman sadari kenapa kakak bilang seperti ini, teman-teman, di dalam kehidupan kita, yang sering sekali membuat dampak kepada orang lain, itu adalah berkaitan dengan ucapan, dengan lisan, ya, dengan lisan. Kalau teman-teman memiliki kesadaran bahwasanya ternyata lisan, ucapan kita kepada orang lain itu memiliki dampak, ya.
memiliki dampak yang baik ataupun buruk kepada orang lain, harusnya kita bisa menjaga lisan kita. Kita bisa menjaga apa yang kita ucapkan, kita bisa menjaga apa yang kita katakan. Kita nggak bisa untuk semena-mena ketika kita sadar bahwasanya apa yang kita ucapkan akan berdampak kepada orang lain. Namun faktanya teman-teman semua, yang kita temukan di lapangan, tidak semua orang itu memiliki mindset yang sama, tidak memiliki kesadaran yang sama. Kesadaran berkaitan dengan apa? Kesadaran berkaitan dengan ternyata apa yang kita ucapkan itu akan berdampak kepada orang lain. Teman-teman harus paham ini dan teman-teman harus belajar tentang hal ini. Bahwasanya dampak kita itu, ucapan kita itu berdampak bagi orang lain. Ada yang berdampak, kalau kita sadar ucapan kita akan berdampak, harusnya kita lebih hati-hati dalam menjaga lisan. Tapi sayangnya tidak semua orang sadar bahwasanya apa yang diucapkan itu akan berdampak bagi orang lain. Nah, dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Bukhari, ya, dalam riwayat hadis riwayat Bukhari, keselamatan manusia itu tergantung pada kemampuannya menjaga lisan, dan which is this a normal, guys. Dan ini memang harus teman-teman sadari, semakin kita bisa menjaga lisan kita, semakin kita bisa menjaga ucapan kita, of course kita akan jauh lebih selamat. Ketika kita memiliki dosa kepada Allah, maybe kita cukup bertaubat, nasuha kepada Allah, dan Allah ampuni. Tapi ketika kita dengan lisan kita menyakiti orang lain, dengan ucapan kita menyakiti orang lain, dosa itu tidak hanya cukup ketika kita bertobat saja kepada Allah, akan tetapi kita harus meminta maaf, kita harus meminta ridho kepada orang yang telah kita lukai melalui lisan kita. Nah, apabila dia tidak ridho dan tidak memaafkan, maka itu akan menjadi tanda kutip masalah nanti di yaumul kiamah. Nah, teman-teman semua, kenapa Islam ini gini, teman-teman? Aku kenapa sangat suka sekali belajar tentang psikologi, apalagi dikaitkan dengan Islam. I'm very like it. Aku sangat-sangat suka ini. Kenapa? Ketika coba teman-teman lihat ya tentang bagaimana Islam itu meminta umatnya untuk menjaga lisan. Teman-teman sadar atau tidak? Apa yang kita ucapkan kepada orang lain itu akan berdampak kepada orang lain itu. Setiap ucapan kita memberi dampak pada orang lain. Oke, mungkin di saat itu lisan orang itu yang menerima ucapan yang menyakitkan dari kita, mungkin pada saat kita meminta maaf, dia iya menganggukkan dan memaafkan. Akan tetapi teman-teman semua, kebanyakan dari orang itu lisannya bisa memaafkan, tapi kita nggak pernah tahu ketika kita mengucapkan itu sedalam apa luka yang tertancap di dalam hatinya. Ya, sesakit apa hal yang dia rasakan dari ucapan kita. Lisannya bisa mengatakan kayak, oke, aku memaafkan kamu, itu oke, nggak apa-apa. Tapi kita nggak pernah tahu sesakit apa hatinya, serumit apa pikirannya yang membuat dia itu tidak bisa hidup damai, tidak bisa hidup tenang. Dan ucapan kita kepada orang lain, yang itulah yang akan membawa kita pada pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu menjadi inner voice, atau suara kecil dalam diri kita yang sering memandu keputusan, bahkan terhadap penilaian kita terhadap diri kita sendiri. Jadi teman-teman, coba lihat betapa Allah itu sangat hebat sekali mendesain aturan untuk hamba-hambanya. Sangat luar biasa banget. Ya, kita tadi udah bahas tentang hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Bahwasanya sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat bagi orang lain, untuk orang lain. Dan faktanya, kenapa Rasulullah melafazkan hadis itu? Dia bersabda, karena sadar atau tidak sadar, teman-teman, kita itu pasti berdampak bagi orang lain. Masalahnya, masalahnya dampak apa yang kita berikan kepada orang lain? Negatifkah atau positifkah? Dan salah satu hal yang paling berdampak di dalam kehidupan orang lain atau dalam kehidupan kita sendiri adalah berkaitan dengan ucapan, kalimat, kata-kata yang keluar daripada mulut kita, yang itu tanpa kita sadari bisa memberikan dampak positif, bisa juga memberikan dampak yang negatif.
Dan dalam hadis yang lain, keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Dan Allah seakan-akan memberitahu kepada kita. Allah dan Rasulnya memberitahu kayak, hey, kalau kamu punya lisan, tolong dijaga. Tolong dijaga. Karena lisan ini seperti pedang bermata dua. Bisa membuat orang sembuh, bisa membawa kita dalam kebaikan, atau sebaliknya, membuat orang lain menjadi sakit dan membawa kita kepada keburukan. Coba teman-teman lihat betapa indahnya Allah mendesain sebuah aturan. Dan ternyata ucapan kita itu bisa menjadi inner voice. Atau suara kecil yang ada dalam diri kita untuk memandu keputusan atau penilaian terhadap diri kita. Nah, misalnya, seseorang yang sering dibentak, direndahkan, dan dihina dengan kata-kata kasar, besar kemungkinan akan memiliki inner voice yang terus-menerus mengatakan, aku memang bodoh, aku tidak layak, aku memang lemah, aku tidak bisa, aku tidak layak dicintai, dan ia pun cenderung berlebihan dalam mengkritik dirinya sendiri. Itu kalau kita mengucapkan satu hal yang negatif kepada orang lain. Maka kalau teman-teman sadar, ya, bahwasanya ucapan itu akan berdampak, harusnya kita akan menjaga ucapan kita. Sebentar ya guys. Sebentar ya, sebentar. Gitu ya. Nah, inner voice ini apa? Inner voice itu kayak bisikan-bisikan, kalau teman-teman pernah mengatakan kayak yang ada di dalam hati, atau bahasanya apa ya? Self talk, berbicara dengan diri sendiri gitu ya. Nah, itu bagian daripada inner voice yang ada dalam pikiran atau ada dalam hati kita. Dan teman-teman, parahnya adalah ketika kita seringkali mendengar kalimat-kalimat negatif, terus kemudian apa, bentakan-bentakan itu yang pada kenyataannya bisa membuat orang lain tersakiti, terluka. Dan aku menemukan satu kasus yang mungkin teman-teman pernah tahu, kasus yang kemarin belum lama. Jadi ada orang yang dia itu depresi, bisa dikatakan agak bermasalah, gangguan mental. Terus setelah itu dia keluar main ke sebuah kafe, dan dia tuh hanya memegang motor, tapi dihakimi. Padahal dia memegang motor itu tuh karena banyak banget bisikan-bisikan dalam pikiran, dalam hati dia, kayak rame banget. Dan dia tuh cuma naikin motor, nggak tahu apa yang dalam pikirannya, naikin motor, dipegang, dia nggak bawa kabur, motornya masih di situ. Tapi sedihnya adalah banyak orang yang menghakimi dan memukulnya sampai berdarah-darah. Sampai berdarah-darah. Nah, separah itu teman-teman, inner voice itu bisa membuat orang itu merasa stres. Dan bahkan studi ya dalam bidang neuroscience yang dilakukan oleh J. Lodge dan kawan-kawannya itu mengatakan bahwasanya orang yang sering banget mendengar kalimat-kalimat negatif, kemudian itu timbul dalam pikirannya menjadi sebuah inner voice. Nah, inner voice negatif itu lebih cenderung, orang yang memiliki inner voice negatif itu lebih cenderung apa, memiliki resiko tinggi untuk depresi atau memiliki tingkat kecemasan yang tinggi. Ya, memiliki tingkat kecemasan yang tinggi. Kenapa? Ini logis teman-teman. Orang-orang yang memiliki inner voice yang negatif itu akan cenderung sulit untuk merasakan ketenangan. Karena kepalanya itu berisik banget dengan pikiran-pikiran negatif. Apalagi kalau orang itu sedang mengalami sebuah kegagalan. Mungkin teman-teman juga pernah mengalami itu, kayak aku kayaknya nggak pantas dicintai, kayaknya aku nggak layak hidup, aku kayaknya nggak pantas dihargain deh, dan lain-lain. Dan ketika pada satu fase yang sudah sangat amat parah, itu kepala sangat berisik sekali, bisikan-bisikan kayak gitu. Bahkan bisa tahap ke schizofrenia dan lain-lain. Gitu. Bahkan yang cukup lucu adalah ketika orang itu sudah memiliki inner voice yang negatif, meskipun ya misalkan nih saya nih
memiliki inner voice yang negatif. Kemudian Kak Rohma dan teman-teman lain mengatakan, oh kakak hebat dan bla bla bla, misalkan gitu contohnya. Tapi yang lucu adalah ketika hati dan pikiran aku tuh udah terluka dari ucapan orang lain, dari bentakan orang lain, dari negatif, dari perkataan negatif dari orang lain, kalimat-kalimat positif dari kalian itu tidak akan pernah berpengaruh. Atau bisa dikatakan bukan tidak berpengaruh ya, kalau tidak berpengaruh mungkin terlalu fatal, tapi lebih kepada mental saja. Kayak aku nggak percaya dengan apa yang kalian katakan gitu. Aku nggak percaya karena selama ini aku yakini dan sering banget aku mendengar kata-kata yang ternyata itu negatif di dalam diri kita. Kakak pernah menyampaikan kepada kalian bahwasanya em, apa sebuah kejadian yang dibarengi dengan emosi, ya itu akan cenderung masuk kepada memori jangka panjang kita dan sulit untuk dilupakan. Dan itulah kenapa orang-orang yang dari awal, dari kecil, atau mungkin sejak remaja, dia mengalami bentakan kalimat-kalimat negatif, gitu ya, dengan kata-kata yang kasar merendahkan, itu justru akan tersemat di dalam dirinya dalam jangka waktu yang panjang. Jadi ketika ada yang memuji kayak, wah hebat banget ya, keren banget, bla bla bla, itu kayak cuman ya hiburan saja baginya, nggak akan bisa mudah untuk dipercaya. Kenapa teman-teman? Bukan berarti yang menyampaikan itu salah, yang menyampaikan pujian atau kata-kata positif itu enggak. Cuma memang orang-orang yang mengalami inner voice yang negatif ini, itu dia tuh perlu menyembuhkan lukanya dulu. Perlu menyembuhkan lukanya dulu agar dia bisa menerima bahwasanya memang kamu itu seberharga itu. Gitu ya. Bisa sembuh berarti Kak? Bisa. Sangat-sangat bisa untuk sembuh. Cuman perlu waktu yang lama. Dan I think juga perlu support system yang suportif di dalam lingkungannya. Dan mungkin teman-teman pernah dengar kayak ada orang yang ketika pacaran, dia menghadapi gaslighting, kemudian bentakan-bentakan, kalimat-kalimat negatif, eh, KDP ya, kekerasan dalam pacaran misalkan, dia nggak merasa dihargai. Nah, ketika nanti dia menemukan pasangan dalam pernikahan atau rumah tangga yang benar-benar menghargai dirinya, dia kan merasa, aku beneran dicintai ya, gitu ya. Aku beneran disayang gitu ya. Itu kayak apa ya? Dia sulit untuk menerima fakta itu, padahal memang orang itu benar-benar tulus. Dan banyak yang juga ketika dia disakitin ketika berpacaran, ketika ada orang yang benar-benar serius menyayangi dia dengan tulus, dia akan kayak ngerasa enggak, ini paling main-main lagi gitu. Trust issue kemudian juga akan timbul seperti apa kata-kata yang banyak banget lewat di FYP teman-teman kayak mati rasa mungkin kan ya dan lain-lain. Nah, ini sangkut pautnya dengan itu. Dia udah kalimat-kalimat cinta, perhatian-perhatian itu tidak akan langsung bisa masuk ke dalam dirinya. Analoginya itu seperti botol minum gitu ya. Botol ini, misalnya botol minum, ingin ngisi di sini, tapi ada tutupnya gitu loh. Paham nggak? Ada tutupnya. Jadi ketika cinta, sayang, perhatian, ketulusan, itu ingin masuk, ya nggak bisa. Karena apa? Ada tutupnya. Nah, tutup ini, inilah luka yang masih ada dalam dirinya atau inner voice negatif yang terus bersarang dalam pikiran dan dalam hatinya. Nah, itu semua. Jadi, sebelum ucapan kita itu berkontribusi dalam menciptakan inner voice negatif bagi orang lain atau di kepala orang lain, akan lebih baik jika kita lebih berhati-hati dalam berucap. Lalu Kak, gimana caranya? Kalau misalkan kita, ini kan udah masuk yang lebih dalam lagi. Kita itu mengalami hal tersebut atau sudah terlanjur terbentuk. Oh, ya nanti kita bahas ya Kak, ini simak dulu aja. Kabar baiknya teman-teman, otak manusia itu punya fleksibilitas yang luar biasa. Jadi dalam otak itu ada namanya mekanisme neuro neuroplasticity
neuroplastisitas, yang berarti bahwa otak kita tuh bisa berubah dan beradaptasi jika diberi masukan informasi atau pengalaman yang baru. Kakak sering banget sampaikan ke teman-teman, brains ya itu always to change, jadi selalu berubah, selalu beradaptasi. Human not robot ya, kita bukan robot yang selalu kayak gitu-gitu aja, tapi kita tuh bisa berubah dan bisa beradaptasi. Dan alhamdulillahnya Allah menciptakan, balik lagi ke apa? Balik lagi ke Allah, balik lagi kemana? Ke Islam. Saya like, itulah kenapa saya suka dengan belajar psikologi. Selalu ada kaitannya yang bisa kita kaitkan dengan bagaimana sains ya dalam psikologi itu berkesinambungan dengan apa yang Allah ajarkan kepada kita. Nah, itu Allah itu hebatnya menciptakan otak manusia itu fleksibel. Jadi ada di dalam otak kita namanya mekanisme neuroplastisitas, yang artinya otak kita itu bisa beradaptasi ketika diberikan informasi atau pengalaman yang baru. Gitu. Nah, teman-teman, salah satu hal kalau tadi Kak Ani bertanya, gimana cara awal sembuhnya? Kalian harus sadar bahwasanya dan sadar serta yakin ya bahwa kita inner voice kita itu bisa berubah jika kita mau untuk beradaptasi dan mau untuk mengubahnya. Tuh. Tapi kesadaran apa namanya, mindset itu atau keyakinan itu tidak akan pernah muncul apabila teman-teman tidak memiliki self awareness yang bagus, tidak memiliki kesadaran diri yang bagus. Makanya kita udah pernah bahas ya beberapa pekan yang lalu tentang self awareness, kesadaran tentang penyembuhan. Nah, termasuk pekan lalu tentang penyembuhan pola asuh. Step awalnya ya, first stepnya itu always start with self awareness, selalu dibuka dengan kesadaran diri. Itu penting kayak. Oke, guys, gini. Kenapa kakak bilang begitu? Kenapa harus dimulai dengan kesadaran diri? Karena biasanya orang yang mengalami itu, dia tuh nggak sadar bahwasanya dia tuh sedang sakit. Dia nggak sadar bahwasanya dia tuh sedang terluka. Dia menganggap bahwasanya apa yang diucapkan oleh orang lain, that's true. That's point true gitu. Itu kayak satu hal yang memang poin-poin benar yang ada pada dirinya. Padahal inner voice negatif itu adalah sebuah tanda kutip ya, penyakit yang harus disembuhkan. Yang harus disembuhkan. Nah, kesadaran itu yang harus dibangun. Ya, yang harus dibangun. Mungkin aku akan memulai dari subjek dulu, teman-teman. Atau sebagai orang yang mungkin pernah mengucapkan kata-kata negatif kepada orang lain. If you, that's ya, kalau misalkan kamu yang memang jadi subjek penyebab luka dari inner voice orang lain, maka langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah you must say sorry. Kamu harus bilang minta maaf. Kamu harus minta maaf dan kamu harus memang membuktikan permintaan maaf kamu itu dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah gengsi untuk bilang minta maaf. Ya, meminta maaf itu bukan berarti menjatuhkan harga diri. Justru teman-teman kita sedang menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang memang berbudi, beradab, dan berakhlakul karimah. Meminta maaf itu bukan berarti derajat kita itu lebih rendah daripada orang lain. Tapi meminta maaf itu berarti kita mengakui bahwasanya kita salah dan kita akan memperbaiki semuanya dan kita bertanggung jawab atas kesalahan kita. Ya, jadi dalam kondisi itu, teman-teman jangan pernah gengsi untuk mengatakan minta maaf kepada orang yang mungkin pernah kalian sakiti dengan lisan. Dan kultur di Indonesia sayangnya minta maaf itu dianggap sebagai sebuah hal yang merendahkan dirinya sendiri. Padahal tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Sehingga banyak orang yang tidak mau mengucapkan maaf, tapi berdalih kepada, aku nggak mau minta maaf, tapi aku akan membuktikan dengan perbuatan gitu ya. Aku akan berubah dan lain-lain. Sebenarnya bukan kayak gitu guys. Komunikasi itu ada dua. Ada komunikasi verbal dan ada komunikasi non-verbal. Mungkin perbuatan atau tindakan dari permintaan maaf itu ya,
tanpa dia mengucapkan seperti memperbaiki kesalahan dan lain-lain, itu adalah bahasa nonverbal yang juga itu harus disampaikan gitu ya dengan perbuatan yang baik. Tapi bahasa atau komunikasi verbal itu juga harus disampaikan. Kenapa? Karena apa ya? Kata-kata ya, meskipun kayak singkat dan sederhana, itu tuh bisa menjadi sebuah kunci di hati orang lain. Bisa menjadi kunci untuk membuka atau menutup pintu hati seseorang. Kata-kata tuh seperti itu. Jadi, ketika orang lain itu merasa tersakiti dengan ucapan kita, ya, we must say it, I'm sorry, aku salah. Aku minta maaf, aku salah. Dan dibarengi dengan bukti dari ucapan kita, yaitu memberikan yang terbaik kepada orang yang pernah kita sakiti. Gitu. Nah, di catatan kakak ada beberapa hal cara minta maaf yang benar ya guys ya. Ternyata minta maaf itu ada caranya. Tapi sebelum itu spoilernya gini teman-teman. Aku selalu meyakini orang yang mungkin salah dalam cara meminta maaf ataupun salah dalam berucap atau mungkin kita katakan toxic talk gitu ya. Obrolannya itu toxic ya atau speak toxic, ngomongnya itu toxic, beracun, nggak sehat dan lain-lain. Itu dia tuh sebenarnya juga korban, guys. Dia korban. Korban dari apa? Korban dari orang yang pernah melakukan hal yang sama kepada dirinya. Dulu dia mungkin pernah dilakukan yang sama, dia dulu juga pernah dibentak, dia dulu selalu diuji dengan kata-kata negatif, dia dulu nggak pernah diajari minta maaf, dia dulu selalu begini, selalu direndahkan, selalu diberi hal-hal yang menyakitkan, sehingga itu tertanam kepada orang tersebut. Aku selalu meyakini, sehingga satu hal yang harus supaya aku, yang nggak saat ini aku pegang ya, oke, that's he maybe apa ya, sedang sakit gitu ya, she is sick, not healthy gitu ya, nggak sehat, sehingga dia bisa mengucapkan kata-kata itu. Karena ketika orang itu sehat secara mental, of course, uh, mereka akan mengatakan dan bertingkah laku yang baik. Tapi ketika secara mental dia, mental kan nggak harus yang sedih-sedih ya guys ya. Tapi orang itu yang suka kasar, suka bentak-bentak, itu juga bagian daripada mental. Dan aku meyakini dan beberapa studi juga memperkuat itu dengan bahwasanya orang yang kita anggap toksik hari ini, itu juga kemungkinan besar itu juga pernah menjadi korban dari hal yang toksik yang sama yang kita anggap hari ini, so itu adalah hal yang toksik begitu. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar sebuah kalimat permintaan maaf seperti maaf jika aku ada kesalahan. Pernah nggak? Ya kan nih aku ada salah sama Kak Roma marah sama aku atau dia merasa tersakiti oleh ucapan aku gitu ya. Terus aku bilang ke Roma maaf ya jika aku ada kesalahan. Itu nggak benar guys. Itu adalah cara minta maaf yang salah. Kenapa? Karena kata jika itu menunjukkan kita tuh tidak benar-benar mengakui kesalahan kita. Kita hanya berandai-andai dan orang yang mendengarkan kita akan sulit untuk menangkap ketulusan kita. Kita nggak tulus. Kalau kita minta maaf ya, jika ada kesalahan, aku minta maaf gitu ya. Nah, itu nggak sehat. Itu cara minta maaf yang salah. Ya benar gimana Kak kalau dalam konteks seperti ini? Maka harus seperti kayak maaf karena aku sudah melakukan kesalahan. Anak-anak high, move up, maybe aku selalu mengajarkan teman-teman ketika kalian salah nggak ada masalah untuk mengakui kesalahan. Seorang Nabi Nuh saja ya yang ditelan, Nabi Nuh, Nabi Yunus ya yang ditelan sama ikan paus saja dia mengakui bahwasanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Bahwasanya ya Allah tiada Tuhan selain engkau dan apa yang aku dapatkan hari ini adalah karena aku menzulimi diri aku sendiri. Gitu ya. Jadi ketika kita merasa salah dan kita memang salah, jangan bilang maaf jika aku ada kesalahan. No guys. You must say maaf karena aku sudah melakukan kesalahan. Catat ya. Catat. Bedanya dikit, tapi orang yang kalian minta maaf itu akan bisa membedakan.
Mana orang yang dengan tulus meminta maaf dan mengaku dirinya salah, dan mana orang yang tidak tulus dalam meminta maaf dan tidak mau mengakui bahwa dirinya salah. Gitu. Dan yang kedua, bentar guys, cara minta maaf yang benar adalah, sorry, sambil ngecas soal. Cara minta maaf yang dua adalah tentang maaf karena yang salah adalah maaf karena aku sudah mengatakan kalimat yang dipersepsikan berbeda dengan kamu. Mungkin teman-teman pernah kayak gitu ya, atau mungkin pernah mendengar kalimat yang maaf ya kalau misalnya aku menyampaikan kalimat yang mungkin kamu salah dalam mempersepsikannya gitu, atau maaf jika kamu jadi salah paham gitu, maaf jika kamu salah paham. Itu nggak benar. Yang benar gimana? Maaf karena aku sudah membuatmu tersinggung. Jadi kita mengakui bahwasanya kita itu memang membuat dia tersinggung, bukan bukan malah kita kayak seolah-olah menyalahkan orang tersebut gitu. Kayak maaf karena aku sudah mengatakan kalimat yang dipersepsikan berbeda, itu seolah-olah itu benar guys, tapi itu tanda kalau kalian nggak tulus dalam meminta maaf. Jadi kalimat yang pertama itu membuat kesan seolah-olah kita tuh malah menyalahkan orang lain atau menyalahkan orang tersebut. Kita tidak menyalahkan diri kita sendiri. Padahal yang kita ucapkan itu ya karena kita ya salah dalam menyampaikan, dan kesalahan kita dalam menyampaikan itu membuat orang lain tersinggung. Gitu. Jadi jangan jangan salah. Itu justru ketika kita mengatakan kayak gitu, jangan heran kalau orang itu semakin kesal dengan kita. Kok malah nyalain aku sih? Kok malah nyalain persepsi aku? Kan kamu yang menyampaikannya kayak gitu. Ya wajar lah orang mempersepsikan hal seperti itu. Orang kamu menyampaikannya seperti itu, nah misalkan contohnya kayak gitu. Ya kan? Nah, maka dalam hal ini teman-teman semua, kita harus paham bahwasanya kita nggak perlu loh untuk menyalahkan orang lain agar kita tidak terlihat salah. Kalau memang kita salah dalam menyampaikan, I'm sorry. Aku udah buat kamu tersinggung ya, mohon maaf. Baru setelah itu, apa namanya, orang yang kita minta maaf ini bisa bisa jadi lebih lunak. Karena kita mengakui kesalahan kita. Ketulusan, ketulusan. Ada mungkin teman-teman, aku baru belajar, bukan belajar siapa ya, menemukan sebuah teori maybe. Cuman teori ini teori abal-abal karena nggak dibarengi dengan data ilmiah gitu ya. Tapi di dalam ilmu kejawen atau orang Jawa, perdukunan lah, ada hal-hal yang ada jimat kita katakan atau benda-benda yang diyakini sebagai benda atau ritual untuk ilmu pengasihan, welas asih. Jadi orang itu kalau ngelihat kita agak segan gitu ya, nggak mau marah dan lain-lain. Sebenarnya simple guys, aku udah mempraktekkan ini dan ini cukup bekerja. Jadi nggak harus kalian ke dukun atau cari jemaat apa-apa. Kunci dari welas asih, pengasihan itu satu. Apa itu? Ketulusan. If you have problem with other people, yes, nggak usah cari pembenaran. Nggak usah cari kalasan atau apapun. You must say, I'm sorry. Aku salah. Sekeras-kerasnya hati orang. Ketika melihat, oke, aku salah. Itu pasti akan lunak. Ketika orang itu melihat ketulusan kita dalam meminta maaf, pasti akan lunak. Tapi sayangnya tidak semua orang itu mau dan bisa untuk melakukan hal itu. Banyak pengaruhnya. Bisa jadi kayak tadi dia korban juga, atau gengsi, dan lain-lain. Gitu. Dan kalimat maaf lain yang mungkin juga sering kalian dengar dan itu salah adalah, maaf aku pikir itu hal yang biasa, karena aku juga sering diperlakukan begitu. Jadi, ketika kita sering diperlakukan tidak baik oleh orang lain, bukan berarti kita juga boleh untuk memperlakukan hal yang sama kepada orang lain. Gitu. Atau mungkin yang kata-kata lain yang pernah kalian dengar adalah, maaf aku hanya melakukan yang orang lain lakukan juga. Atau maaf sebenarnya aku cuma bercanda sih, ternyata kamu baper. Oh, itu benar-benar toxic banget sih menurut aku minta maaf yang seperti itu. Yang benar adalah cukup harus 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 sederhana kayak, maaf aku benar-benar sudah melakukan kesalahan. Maaf aku benar-benar sudah salah. I'm sorry. Tiga kalimat yang tadi, maaf yang salah tadi, itu seakan-akan malah justru
pembenaran, alasan, dan melimpahkan tanggung jawab pada orang lain. Iya, itu gengsi. Gengsi itu memang berat, guys. Gengsi itu kalau jadi uang, orang mah kaya semua. Ya, jadi nggak boleh untuk menyamaratakan gitu. Atau juga yang sering kita dengar ya, maaf ya, tapi gitu. Maaf ya, tapi aku ngerasa aku nggak salah sih. Maaf ya, tapi kayaknya aku nggak salah deh. Kamu deh yang tersinggungan misalnya. Kamu yang bawa, nah itu nggak boleh. Cukup ya, maafkan aku ya, aku salah. Nah, kita perlu banyak pembenaran guys dalam meminta maaf itu. Jadi cukup ketulusan dan kejelasan. Itu dalam permintaan maaf. Sesudah meminta maaf, ubahlah cara kita berkomunikasi dari kritik yang negatif menjadi apresiasi, dari hinaan menjadi pujian, dari keraguan menjadi dukungan, dari ungkapan sinis menjadi ungkapan cinta. Yang mungkin awalnya canggung, teman mungkin pernah mengalami kayak ketika kita minta maaf mungkin canggung gitu ya. But after, ya after itu kita justru akan lebih akrab dengan orang yang kita minta maaf dan kita akan jadi lebih lega, benar nggak sih? Ya kan? Kalau misalkan kita udah minta maaf dengan tulus kayak oke plong, enggak ada beban gitu. Ya kan? Nah, maka dari itu teman-teman, ketika kita memang memiliki kesalahan, nggak ada salahnya kalau kita untuk meminta maaf secara langsung, secara tulus, dan secara jelas tentang kesalahan yang kita perbuat. Sekali lagi kakak ingatkan ya guys, if you see, kalau kalian melihat orang yang tanda kutip toksik secara dia minta maafnya atau ucapannya, mungkin ini aku nggak menyarankan untuk kalian, tapi sebagai knowledge saja, kita harus melihat itu sebagai hal yang terjadi karena si pelaku itu adalah seseorang yang pernah menjadi korban juga. Itu jadi apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, mungkin itu bisa saja terucap autopilot. Kan aku udah pernah belajar ke kalian ya, kasih ilmu ke kalian tentang um, gimana caranya bentuk habits, habits baik, habit buruk gitu ya. Salah satunya adalah dengan informasi gitu ya. Informasi, kemudian dengan apa yang sering kita dengar, yang sering kita lakukan, itu kan menjadi habit. Dan salah satunya adalah ketika orang itu toksik secara perkataan, perlakuan, bisa jadi itu juga bagian dari habits atau kebiasaan yang dia dengar dari orang lain, dan dia diperlakukan seperti itu terus-menerus oleh orang lain. Sebenarnya kalau kita ngeliat orang yang kayak gitu ya, we must empati ya guys. Kalau aku lebih kayak empati dan simpati saja sih. Tapi kan nggak menyarankan karena tidak semua orang itu sanggup atau tidak semua orang itu bisa memiliki sudut pandang seperti kakak. Maksudnya bukan berarti kalian lemah, enggak. Cuman memang agak berisiko ketika kalian tidak memiliki bukan tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki mental yang stabil. Gitu. Justru nanti kalian malah jadi kesel ngelihatnya. Gitu ya. Nah itu ketika kita menjadi subjek atau orang yang pelaku gitu ya. Lalu gimana Kak kalau kita menjadi korban? Nah, teman-teman, dalam menyembuhkan inner voice yang negatif ini, kita perlu waktu yang mungkin relatif berbeda setiap orang. Dan perlu waktu yang mungkin cukup lama. Tapi seperti apa yang saya sampaikan tadi, itu selalu dimulai dari self-awareness. Selalu dimulai dari kesadaran bahwasanya ketika kita memiliki hal negatif itu, kita sadar bahwasanya kita tuh ada luka yang harus kita sembuhkan. Kita sadar kita ada luka yang harus kita sembuhkan, dan cara menyembuhkan itu teman-teman bervariatif. Bisa dengan journaling, bisa dengan sharing, dan bisa juga untuk berkonsultasi ke psikolog gitu ya, sharing ke mereka, cari pertolongan profesional, itu juga bisa loh. Tapi bukan berarti ketika kalian sudah melakukan itu seketika tiba-tiba kalian langsung jadi orang yang sehat gitu ya, secara inner voice-nya sehat positif terus, enggak juga. Pasti tetap akan ada kata-kata negatif di dalam pikiran, di dalam hati itu pasti akan tetap ada. Cuman bukan berarti itu nggak bisa disembuhkan, bisa. Jadi dimulai dari self awareness, kemudian teman-teman sadar apa melakukan step-step lanjutan seperti journaling, menulis atau sharing atau konsultasi ke psikolog. Dan satu hal yang harus teman-teman pahami, you must have a supportive circle untuk mendukung kalian.
Ya, itu yang harus teman-teman pahami. Dan satu lagi, belajar mengelola makna. Ya, belajar mengelola makna. Ya, belajar mengelola makna itu sih gimana, Kak? Maksudnya adalah ketika kita mendapati sebuah ujian, mendapati sebuah cobaan, mendapati segala macam hal yang tidak sesuai dengan takdir atau pemikiran kita, kita bisa untuk mengolah itu sebagai hal yang mungkin apa ya, nggak akan jadi hal yang parah banget ketika kita bisa mengambil makna dari setiap kejadian itu. Nah, setelah itu teman-teman, kalian juga harus sadar ketika kalian menjadi objek ya atau korban di dalam inner voice ini, teman-teman harus sadar bahwasanya perjalanan menuju sembuh itu panjang banget, perlu perjuangan, perlu hal yang banyak dikorbankan, tapi itu bukan hal yang mustahil. Pasti bisa dilakukan, tapi teman-teman harus sabar, menikmati prosesnya, dan menjalani harinya dengan positif. Mungkin bisa juga ikut-ikut lomba menulis atau bisa belum ikut hal-hal yang positif lainnya seperti volunteer, kegiatan-kegiatan amal, atau kekajian. It's a therapy, guys. Itu terapi. Gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian merasa itu, pertama self-awareness, kemudian yang kedua bisa journaling atau sharing, atau bisa juga konsultasi ke psikolog. Setelah itu, apa taburi keseharian kalian dengan cinta, dengan ilmu, dengan hal-hal baik yang bisa membuat kalian itu merasa, oh, hidup itu ternyata indah ya. Hidup itu ternyata tidak semenyeramkan itu, dan ternyata aku juga layak untuk dihargai, dan aku juga layak untuk dicintai. Pelan-pelan, step by step, itu pasti insya Allah bakal bisa membuat teman-teman jadi lebih baik lagi. Pada intinya harus sabar, dan harus benar-benar menjaga lingkungan. Itu sih kalau menurut kakak ya di dalam hal ini. Tapi lebih bagusnya memang ke psikolog, karena kalau udah ke tahap stres atau depres akibat bisikan-bisikan negatif itu udah bahaya banget. Bisa saja kamu harus dirawat di rumah sakit gitu ya, atau harus melakukan kontrol rutin ketika memang sudah di tahap itu. Begitu. Oke guys, itu materi pada malam hari ini. Kita ngebahas tentang inner voice dan beberapa tentang hadis juga tadi. Mudah-mudahan itu bisa memberikan apa ya, kebaikan dan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua agar kita bisa menjaga lisan kita, menjaga ucapan kita, dan senantiasa mentaburi diri kita dengan cinta, dengan hal-hal yang penuh penghargaan terhadap diri kita, yang membuat kita bahagia, membuat kita selalu memiliki hal-hal dan hari-hari yang positif begitu. Thank you guys. If you have question, kalian bisa tanyakan, dan malam hari ini kakak hanya membuka pertanyaan, 3 pertanyaan saja. If you have question, silakan disampaikan. Boleh silakan diketik. Kakak hanya membuka 3 pertanyaan ya untuk malam hari ini. Sorry guys. Ada yang mau ditanyakan? Silakan boleh raise hand. Silakan Kak Jihan. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Gimana mau jelasinnya ya? Ya, misalnya kita telah melewati suatu kejadian yang bisa dibilang cukup menguras pikiran, tenaga, dan segala hal dalam hidup kita sehingga tuh kayak kita tuh kayak lemes banget gitu Kak. Kayak kita Hmm, kayak nggak terlalu semangat lagi buat hidup gitu kayak ngerasa kayak gitu. Dan tahap semakin lama tambah lagi juga ada mungkin cacian juga dari orang terdekat gitu sehingga yang buat diri kita misalnya yang menjatuhkan diri kita lah gitu karena eh, apa kesalahan itu yang kita perbuat diri sendiri itu Kak yang hmm, berdampak kepada orang lain. Paham hmm, nggak Kak maksudnya? Iya. hmm. Nah itu mm, membuat kayak pikiran tuh kayak sekarang tuh kayak mudah cepat lelah tuh Kak. Oke. Kayak apa ya?
lelah terus tapi jadi kayak suatu masalah tuh kayak males buat didebatin gitu Kak. Kayak udah nggak punya energi buat debatinnya itu Kak. Jadi kayak udah fokus aja apa eh sama solusinya udah gitu aja. Jadi kayak males buat ngomong panjang kali lebarnya gitu Kak. Itu menurut Macam Kakak sebenarnya tuh ke baik atau buruk ya? Soalnya baik. merasa Hmm? kayak gimana gitu sama dia. Oke. Jadi gini, sebelum itu baik atau buruk, biasanya itu terjadi karena kita tuh udah demotivate gitu ya. Artinya kita itu mengalami demotivasi, kita nggak memiliki motivasi dan lain-lain. Itu apa penyebabnya? Itu bisa juga dari dari depresi ringan yang itu apa kita menghadapi banyak masalah, kita menghadapi banyak tekanan gitu ya, kita kayak stres dan lain-lain. Nah, pada intinya itu gitu. Jadi penyebabnya itu dari hal kayak gitu. Nah, ketika kita udah nggak ada semangat hidup, kita nggak mau ngedebatin hal-hal yang baru sebenarnya, em, sebelum kita ngebahas baik atau buruk kajiannya, aku lebih ingin menyarankan kamu untuk coba istirahat. Nah, istirahat ini tuh ada istirahat secara fisik, ada istirahat secara mental. Secara fisik apa? Secara fisik kamu ya istirahat, tidur gitu ya. Waktu libur nggak usah kemana-mana di rumah aja. Terus makan yang sehat, makan yang enak gitu ya. Dan juga istirahat secara mental. Kamu bisa kurangin sosial media. Kamu mungkin bisa di rumah aja baca buku ya. Kamu harus belajar untuk bisa mengistirahatkan mental kamu. Dan setiap orang itu mengistirahatkan mentalnya itu cenderung berbeda-beda. Ada yang lewat journaling, ada yang lewat baca buku, ada yang refreshing ke alam, maybe ada healing gitu kan ya, ke alam, dan ada juga yang tadabbur Quran. Jadi setiap orang tuh menurut aku tuh beda-beda dalam mengistirahatkan jiwa dan mentalnya. Nah, jadi itu kamu tuh sedang lelah dan kamu butuh istirahat. Dan istirahat itu bukan hanya sekedar fisik, tapi juga dengan istirahat secara mental. Gitu Kak. Iya Kak, jadi kayak misalnya nih ya Kak, kayak kita Hmm? ketemu sama teman-teman yang satu circle kayak kemarin tuh kan ketemu sama Oh ya? Girls Squad itu kan, nah itu Hmm. kayak ngecharge lagi gitu Kak. Tapi Hmm. nanti pas Hmm. udah di rumah kayak lelah lagi kayak gitu. Kayak seolah itu hilang sementara, tapi sebenarnya tuh kita lagi lelah gitu Kak. Hmm. Tapi bisa untuk kayak terlihat baik-baik saja tuh jujur emang berat sih ya lagi keadaan sini dibuatnya kayak tekanan dari sana sini gitu Hmm. kan. Hmm. Hmm. Serba salah posisinya. Kadang mau keluar dari suatu zona ini juga susah karena satu sisi eh, apa ya bisa berdampak ke orang lain juga kalau misalnya kita ibaratnya apa egois sendiri kita sendiri Hmm. padahal satu sisi kita juga pengen lebih berkembang pengen lebih maju dan itu juga buat kehidupan masa depan dan keluarga juga gitu tapi Hmm. kayak ada beberapa hal yang mengganjal yang nggak bisa kita tinggalin gitu kalau misalnya kitanya nggak ada itu pasti bakal terbengkalai. Nah, itu yang jadi bikin apa ya? Bikin kita tuh jadi kayak pengen maju tapi salah, mundur juga salah gitu. Netap juga Hmm. apalagi gitu. Menurut Kakak harusnya gimana tuh, Kak? Nanti kayaknya akan ketemu jawabannya di episode 9 deh nanti kayaknya. Kayaknya ya, Tentang apa? di materi itu ada tentang hal kayak gini. Nah, cuman gini, kajian. Apa yang coba Kak ambil ya dari cerita kamu tadi, kamu sedang lelah, memang sedang lelah secara mental dan kamu kayaknya perlu istirahat gitu ya. Istirahat, kalau misalnya kayak kakak nih, istirahatnya minggu ya ketemu temen misalkan gitu ya, atau ke kajian atau kemana. Pada intinya perlu istirahat dan kurangin bermain sosial media itu penting karena bisa jadi kita tuh depres dan mudah untuk stres ya itu karena kita tuh terlalu sering bermain sosial media. Nah, coba dikurangin itu dan kalau kita berbicara tentang tantangan atau masalah hidup pun itu akan tetap ada. Cuman memang secara jiwa dan fisik kita juga perlu untuk mengistirahatkan di sela-sela apa ya dardir-durdernya masalah kita juga harus bisa ambil jeda untuk mengistirahatkan jiwa dan pikiran kita serta mengistirahatkan diri kita. Nah, ini nanti pertanyaan itu lebih spesifik ya kayaknya nanti di episode 9 deh insya Allah. Kak, satu lagi, Kak. Mungkin mau Hmm. nanya tentang ini. Apakah kita misalnya kita itu egois ya, Kak? Kalau misalnya kita tuh mau lebih mentingkan ibaratnya masa depan kita gitu. Karena masa depan kita juga ibaratnya masih belum terlalu jelas gitu, Kak.
tapi satu sisi kita juga buat keluarga juga, maksudnya berjuang buat keluarga juga gitu Kak. Hmm. Menurut Kakak itu egois nggak sih Kak? Kalau misalnya kita mengambil itu, padahal saya sendiri pribadi ya merasa saya udah berkorban gitu, udah buat ini, buat buat Hmm. supaya dia supaya tetap ini, tapi dia tuh kayak mau nggak mau gitu, kayak menjalankan suatu misalnya kerjaan atau apa gitu kan. Jadi saya di sini posisinya juga kayak serba salah gitu Kak. Saya harus mendampingi dia terus buat eh, memantau kegiatan apa kerjaannya dia. Satu sisi juga saya pengen maju gitu Kak. Tapi terhalang. Nah, itu saya ini Dia justru itu yang mau siapa? bikin kayak Siapa dalam keluarga kamu tuh siapa dia itu? hmm, saudara kandung misalnya. Hmm. Nggak, harusnya gini. Kalau misalkan ya, kalau itu saudara ya, misalkan kakak atau apapun itu, nah ketika kamu bisa maju, ya harusnya mereka itu harusnya support sih menurut aku ya. Harus support dan nggak harus kayak kalau kalau dalam pandangan kakak ya kajian ya, harusnya keluarga kamu itu nggak tahu ya keluarga atau saudara kamu lah kita anggap. Nah itu ketika kamu ingin maju harusnya disupport bukan malah dihalang-halangi. Dan ketika kamu memilih pilihan kamu sendiri, misalkan nggak harus mengikuti pilihan dari dia, yang dimana kamu meyakini bahwasanya pilihan kamu itu akan bisa membawa kemajuan bagi diri kamu dan keluarga kamu, ya menurut aku itu bukan sebuah keegoisan. Justru itu adalah bentuk apa ya perjuangan kamu untuk keluarga kamu. Karena yang kamu pilih itu juga bagian daripada untuk memajukan atau mengembangkan keluarga kamu begitu. Jadi menurut apa itu egois? Enggak sih, tergantung dari niat kajian. Kalau niat kajian, kajian untuk keluarga juga, ya menurut aku itu bukan egois. Kecuali itu untuk niat pribadi dan merugikan keluarga, nah baru itu egois. Gitu kalau dari kata kajian. Iya Kak, cuman saat mikirnya kayak kalau misal dibiarin, dia malah makin-makin malah kayak udahlah gitu, kayak ya udahlah sebisanya aja kayak gitu, kayak dia juga jadi kedemotivasi gitu Kak. Makanya aku Hmm. bingung, ibaratnya kayak aku tuh selalu harus ada di samping dia buat supportnya dia gitu. Hmm. Aku kan juga nggak bisa, ibaratnya aku juga masih punya urusan yang lain, yang mana aku juga sebagai perempuan nanti juga pasti bakal di bawah suaminya buat nanti suatu Hmm. saat udah nikah gitu kan ya Kak. Hmm. Hmm. Nah, makanya di situ kayak bingung harus kayak gimana gitu. Ya kamu harus ambil pilihan dan kamu harus berani untuk menyampaikan pilihan kamu. Kalau misalkan ini ya, kamu tadi bilang stuck karena ngikutin kemauan dia misalkan, ya menurut aku kamu harus bisa mengambil sikap dalam hal ini harus tegas kajian. Ini sikap yang benar ya, bukan sikap yang salah, tapi sikap yang benar yang memang kamu juga melakukan itu demi orang tua dan demi keluarga kamu. Tuh. Dan tidak merugikan mereka. Tuh. Iya Kak, Gitu ya kajian ya. memang harus tegas ya kayak. Iya, betul. Memang kita terlalu apa memikirkan orang lain, kita juga padahal belum terlalu ini banget. Iya, betul. Itu banget Kakak juga sih. kayak gitu kok, banyak yang keluarga kakak pengen nyuruh aku jadi A, B, C, debat, dan lain, aku nggak mau ya, mau apa. Aku juga gitu loh. Jadi kadang tuh bisa dikatakan kakak juga keras ya dalam beberapa hal, apalagi dalam hal prinsip. Cuman aku bukan karena aku mikirin diri aku sendiri, tapi juga mikirin orang tua aku yang di mana aku mikirin orang tua tuh bukan tentang bagaimana aku terlihat wah di dunia saja, kemudian bisa dibanggakan dengan seragam atau dengan apa, no. Tapi aku juga pengen membawa mereka dan menggandeng mereka tuh sampai ke surga. Itu cita-citaku. Mungkin baik bagi sebagian keluarga aku, ini is not real apa ya, nggak realistis gitu ya mungkin atau kurang uh, munafik munak lah, masa nggak mau dunia sih nah ya. Nah juga ya itu hal yang wajar sih. Tapi kita harus bisa mengambil sikap dalam ini dan perlu tegas. Itu kajian. Nah, Kak. Baik Kak, terima kasih ya kalau untuk sarannya. Oke, sama-sama. Oke, udah dua pertanyaan dari kajian. Last question dari Kak Rohma. Kamu bertanya terkait inner voice ini. Pertama, jika inner voice ini hadir karena diri sendiri, maksudnya seperti diri kita yang mencoba merendahkan diri, tapi setelah itu semua balik-balik baik-baik saja. Gimana ya? Paham nggak, Kak? Kedua, kalau ada orang yang dia tuh tiba-tiba marah nggak jelas, terus marahnya itu bikin ke kita, lingkungan tersebut, ke aku, kita sebagai orang di sekitar merasa bersalah, dan ketika kita minta maaf responnya pun kayak ya udah gitu kak. Nah di sini kalau buat aku nih overthinking dengan pikiran-pikiran yang gitu deh capek gitu kak. Ketika kita nanya kenapa minta maaf dan lain responnya nggak memuaskan pertanyaan kita. Makasih kak. Baik, first ya, ketika ada kalimat-kalimat negatif dalam diri kita merendahkan kita, of course itu terjadi karena ada sebab sih sebenarnya. Bisa jadi karena pengalaman yang kita, bisa juga karena apa namanya,
Ya, pengalaman baik dari informasi yang kita terima atau dari kejadian-kejadian yang menimpa kita, Kak Rohma sebenarnya. Nah, hal kayak gini, ini harus juga pelan-pelan kita netralisir gitu ya. Kita terlalu jumawa juga nggak boleh ya guys, tapi terlalu merendahkan juga nggak boleh. Kita juga, kita tuh hanya bersikap sebagaimana layaknya manusia. Ketika salah ya kita akui kita salah, ketika memang kita benar ya kita harus hargai dan apresiasi itu, begitu. Jadi ketika ada pikiran-pikiran negatif yang kayak gitu tuh bukan terjadi dengan sendirinya, itu adalah sebab dari pengalaman-pengalaman yang pernah kita alami begitu ya. Jadi kalau misalkan kamu ada pikiran negatif yang muncul, coba untuk dinetralisir kayak oke lah kayaknya aku memang banyak dosa gitu. Ya udah memang kalau memang kita banyak maksiat ya kita akui dan kita taubati. Tapi kalau misalkan kita merendahkan diri yang tidak sesuai dengan fakta ya itu yang nggak boleh gitu. Nah, fungsi daripada bukan merendahkan nih bahasanya apa ya, introspeksi itu tuh untuk membuat kita lebih maju gitu. Jadi kita buat juga introspeksi apa kesalahan-kesalahan kita, tapi bukan merendahkan dengan menganggap kita tuh bodoh dan tidak mampu atau apa dan lain-lain gitu ya. Kedua, ketika kita sudah minta maaf dengan orang yang mungkin marah di dalam ruangan yang atau di dalam kelompok yang mungkin itu membuat canggung dan kemudian kita jadi ngerasa bersalah dan kita meminta maaf dan ternyata responnya nggak baik misalkan ya, ketika memang kita salah kayak Kak Rohma dan kita bersedia untuk minta maaf itu udah nilai plus kok. Nah, perihal dia masih belum bersikap baik atau responnya nggak baik ya itu wajar. Namanya juga orang yang sedang marah, emosionalnya sedang tidak stabil, dan kita sebagai orang yang salah ya kita harus memaklumi itu. Gitu. Jadi apa ya? Kalau orang sedang dalam kondisi emosi nggak stabil dia marah itu normal Kak Rohman. Jadi nggak harus langsung dia ketika marah terus tiba-tiba stabil, nggak, susah juga sih kadang. Jadi memang kita coba maklumin itu, tapi kita tetap ikhtiar untuk meminta maaf dengan permintaan maaf yang tulus. Begitu. Dan tapi ketika dia berlanjut berhari-hari gitu ya, ya menurut aku itu ada something wrong yang salah di dalam diri orang tersebut. Tapi kalau cuman sehari dua hari gitu misalkan dan dia mungkin perlu waktu untuk berdamai dengan emosinya, ya itu it's okay gitu ya. Cuman kalau udah berhari-hari dan panjang urusannya jadinya gitu ya, itu ada something wrong di dalam diri orang tersebut gitu. Oke, tiga pertanyaan sudah terjawab ya guys. Thank you for tonight. I'm sorry if nggak maksimal ya. Kalau nggak maksimal aku minta maaf banget karena ya keadaannya guys. Tapi insya Allah Alhamdulillah malam hari ini masih bisa jalan dan mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan poin-poin pentingnya dan pekan depan kita udah masuk ke episode ke-8 yang akan ngebahas tentang mungkin sedikit tentang pikiran positif begitu ya. Dan apa knowledge ya, pengetahuan ini aku harap bukan hanya sebagai knowledge saja tapi juga harus sebagai apa pegangan hidup dan teman-teman bisa lebih hati-hati dalam berucap dan mengucapkan segala sesuatu karena sadar atau tidak sadar, diri kita tuh pasti berdampak. Nah, masalahnya berdampak baik atau berdampak buruk. Thank you for tonight guys dan selamat beristirahat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullah khairan barakallahu fikum wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.